Halo semua, perkenalkan nama saya Maria Herlina Ugaboga dengan NIM 22011400016 dari kelas 3B Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video ini, saya akan mereview kembali materi yang telah dipresentasikan oleh teman-teman kelompok 1 tentang hakikat karya ilmiah, karakteristik, macam-macam karya ilmiah, dan tujuan, serta manfaat penulisan karya ilmiah. Yang pertama, pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu tulisan yang bersifat ilmiah yang disusun secara sistematis, di mana membahas suatu masalah berdasarkan pengalaman, fakta, dan data yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Yang kedua, karakteristik karya ilmiah. Yang pertama, logis. Yang kedua, sistematis. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, lengkap. Yang kelima, lugas. Yang keenam, jelas. Yang ketujuh, empiris. Yang kedelapan, terbuka. Yang kesembilan, berlaku umum. Dan yang ke-10, penyajiannya menggunakan ragam bahasa ilmiah dan bahasa tulis yang lazim. Dan yang ke-11, tuntas. Yang berikutnya, macam-macam karya ilmiah. Yang pertama adalah laporan. Laporan adalah bentuk karya tulis ilmiah yang menyajikan fakta tentang suatu peristiwa atau kegiatan. Yang kedua, artikel ilmiah. Artikel adalah tulisan yang berisikan suatu pemikiran serta kajian pustaka dari hasil penelitian atau pengembangan proyek yang dituangkan ke dalam suatu jurnal atau buku yang berisikan artikel sesuai dengan kaidah penulisan karya tulis ilmiah. Yang ketiga, makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris dan objektif. Yang keempat, buku pelajaran atau diktat. Buku pelajaran merupakan karya tulis ilmiah di bidang pendidikan yang disusun dengan kajian teori dengan nilai kebenarannya. Yang kelima, skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 atau sarjana. Yang keenam, tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Karya tulis ini akan memperbincangkan pengujian terhadap suatu atau lebih hipotesis dan ditulis oleh mahasiswa program pasca sarjana. Yang ketujuh, disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang valid dengan analisis yang terinci. Yang berikutnya, tujuan penulisan karya ilmiah. Ilmiah yang pertama adalah menyampaikan gagasan kepada masyarakat luas atau kalangan tertentu. Yang kedua, memenuhi tugas yang diberikan sebagai persyaratan dalam studi. Yang ketiga, mendiskusikan gagasan dengan kalangan tertentu dalam sebuah pertemuan ilmiah. Yang keempat, mengikuti perlombaan penulisan karya ilmiah. Dan yang kelima, menyebarkan hasil penelitian kepada masyarakat luas atau kalangan tertentu. Yang terakhir, manfaat penulisan karya ilmiah. Manfaat yang pertama, manfaat bagi penulis. Yang pertama, penulis dapat terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengambil sarinya, dan mengembangkannya ke tingkat pemikiran yang lebih matang. Yang kedua, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, manfaat bagi pembaca. Manfaat bagi pembaca yang pertama, pembaca dapat mengetahui, memahami konsep dasar penulisan karya ilmiah. Yang kedua, pembaca dapat mengetahui, memahami, dan menguasai tentang pembuatan skripsi, tesis, dan disertasi jurnal. Yang ketiga, manfaat bagi mahasiswa. Manfaat bagi mahasiswa yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui, memahami konsep dasar penulisan karya ilmiah. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami naskah ilmiah, jenis-jenis dan ciri-ciri, serta syarat-syarat dalam penulisan karya ilmiah. Yang keempat, manfaat bagi para ahli. Manfaat yang pertama, penulis dapat terlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif karena sebelum
menulis karya ilmiah, ia mesti membaca dahulu kepustakaan yang ada relevansinya dengan topik yang hendak dibahas. Yang kedua, penulis dapat terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengambil sarinya, dan mengembangkannya ke tingkat pemikiran yang lebih matang. Yang kelima, manfaat bagi penyusun. Manfaat bagi penyusun yang pertama, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber sebagai bahan acuan atau penelitian selanjutnya. Yang kedua, melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Sekian materi yang dapat saya review. Terima kasih, semoga bermanfaat.